seller, ya, banyaknya penawaran-penawaran terhadap suatu aset, banyaknya penawaran-penawaran yang diberikan oleh seller pada suatu barang, maka harga barang itu kan akan cenderung turun. Nah, inilah yang menyebabkan harga-harga itu mengalami penurunan. Demikian juga sebaliknya. Ada yang namanya permintaan. Semakin banyak permintaan-permintaan suatu barang, semakin banyak permintaan-permintaan terhadap suatu aset, maka harga aset, harga barang, termasuk harga mata uang ataupun harga emas pun, ya, itu pasti akan mengalami kenaikan. Pada suatu titik, harga aset ini, harga harga mata uang, harga indeks, harga emas, ini pasti akan mengalami kenaikan yang ekstrim, naik secara kontinu. Hal ini karena permintaan terhadap aset itu sangat tinggi. Salah satunya kejadian-kejadian kemarin, ketika kondisi ekonomi, ketika kondisi politik global sangat tidak menentu, ya, karena kebijakan-kebijakan Trump pada saat itu, maka permintaan terhadap safe haven, aset yang kuat, aset yang aman, itu sangat berlimpah. Sehingga emas pada saat itu berkali-kali membentuk yang namanya harga tertinggi sepanjang masa. Atau suhu-suhu yang ada di sini mengenal sebagai ATH, ya, all time high. Nah, ketika pada saat harga permintaan tinggi, nah, harga akan naik. Demikian juga sebaliknya. Ketika pada saat itu terjadi penawaran yang tinggi terhadap suatu permata uang ataupun aset, pasti akan terjadi penurunan yang signifikan. Pada titik tertentu akan menjadi suatu kondisi yang balance. Inilah saat-saat yang bagi teman-teman trader menyebutnya kondisi sideways. Harga itu bolak-balik atau mengalami suatu kondisi equilibrium. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, ada masukan. Suhu mohon bagi ilmunya, karena ini kan semacam suatu komunitas, ya. Kita sharing-sharing pengalaman di sini, sharing ilmu dan sebagainya. Bagi teman-teman yang tadi mendengar setiap hari ada teman-temannya MC, jangan takut. MC itu adalah teman kita, bukan sesuatu yang... Ya, halo? Gimana? Setiap trading, setiap bisnis akan mengalami yang namanya pasang surut. Ya, ada momen kita itu berada di atas, ada momen kita berada di bawah. Pada suatu ketika, suatu saat kita juga pasti akan mengalami yang namanya margin call. Adalah suatu kondisi kita transaksi kita dalam keadaan merugi. Nah, ketika dalam keadaan merugi, apa yang kita lakukan? Ya, yang jelas introspeksi. Pasti ada sesuatu yang salah di situ. Rata-rata sebagian trader kalau dari pengalaman saya atau dari cerita-cerita yang saya dapatkan, mereka loss karena tidak bisa mengatur manajemen resikonya dengan baik, tidak bisa mengatur manajemen keuangannya dengan baik. Bahkan ada yang 10 tahun lebih transaksi di bidang ini, ya, psikologi tradingnya masih kacau. Mereka ketika loss berusaha balas dendam. Bagi saya juga aneh, balas dendam kok terhadap running gitu loh. Karena apa? Semakin kita balas dendam, semakin kita panas, semakin emosi kita terguncang, semakin emosi kita tidak terkontrol, maka disitulah titik awal kerugian kita. Makanya sebenarnya kalau momen-momen yang terbaik ketika kita trading forex, ya, bukan masalah momen-momen itu terkait ini nanti ada berita, ini nanti harga pasti gerak jam-jam sekian, bukan hanya itu. Tapi pada saat kondisi psikologi kita dalam kondisi fokus, pada saat itulah kita juga mendapat keuntungan ketika kita mendapatkan momen, kita entry posisi, kita bisa berpikir secara logis.
banyak tipe-tipe trader yang ada di dunia trading ini ya. Misalnya trading scalper, transaksi pendek-pendek tapi berkali-kali dalam satu hari bahkan bisa 100 kali, 200 kali transaksi itu memungkinkan. Saya kemarin mencoba scalping karena mungkin iseng-iseng lagi feeling ya. Dalam waktu 8 jam saya fokus transaksi, saya bisa transaksi 110 kali transaksi scalping. Karena memang pada saat itu fokus saya lagi bagus. Nah, ada juga orang yang transaksi model day trading. Dalam satu hari mereka transaksi mungkin 1 kali, 2 kali. Suatu misal mereka yang punya strategi seperti seven candle gitu ya. Jadi masih melihat dalam time frame 1 jaman mereka melihat 7 candle, mereka akan menunggu harga break high atau break low dari 7 candle itu baru entry posisi. Nah, mereka nggak akan bisa transaksi banyak pada saat yang menggunakan seperti itu. Nah, tipe-tipe yang seperti itu bisa kita sebut sebagai seorang yang day trader dalam satu hari transaksi. Karena pada teori atau penggunaan seven candle ini pasti akan dalam satu hari pasti akan ada momen break high atau break low. Nah, ada juga yang tipe swinger, artinya transaksinya lebih lama lagi. Bisa jadi mereka transaksi 2 hari, ditahan 3 hari. Nah. Dan yang tipe terakhir ada positioning. Kalau yang tipe positioning ini, wah ini permainannya biasanya fund manager tuh. Mereka misalnya mereka sudah ada prediksi harga emas tuh. Ketika harga-harga pada saat itu saya ingat tembus 3.000-an awal ya. Banyak yang memprediksi emas sampai 3.500. Nah, bagi trader yang mempunyai tipe positioning ya, ketika pada saat break emas 3.000, mereka masuk buy. Kapan mereka keluar? Pada saat prediksi mereka di 3.500 atau mendekati itu, baru mereka akan lepas posisi. Inilah yang termasuk trader-trader positioning gitu. Kebetulan di sini saya juga ada rekan Bang Andre yang yes, termasuk mentor yang senior juga ini untuk membagikan ini ya ilmu-ilmunya. Bang Andre saya mohon untuk ini kasih tambah-tambahan, Siap, kasih Bang, siap. ya, kasih materi untuk saat ini ya Bang Andre. Saya persilakan Bang Andre. Siap. Mbak Rara bisa dijadiin admin ya. Saya mau share layar nih. Halo Mbak Rara. Halo. Mau share screen kah? Ya, share screen dulu. Ada Ya, Iam Pak. di situ. Ya, Pak. Namanya siapa deh? Elfree ya? Elfree ya, yang di atas. Nama kok Elfree. Ganteng kali Pak Ande di sini ya. Ya kan? Asli. Udah make upan dulu tadi. Udah belum? Belum bisa share. Sudah? Ya, wait. Gue deh. Gak bisa kok nggak ada share Udah screen masuk. ya. Udah bisa. Udah dong, udah. Belum di share screen tuh. Sudah muncul wajahnya tadi Bang Andre. Oke, tadi siapa yang udah MC CPI guys? Asik, CPI tadi running bolak-balik. Pasti banyak yang MC. Keren. CPI 50% Bang. Asik. Ada yang cuan gede nggak di CPI tadi? 100%-an gitu, ada nggak? Yang MC banyak. Wah, ini curiga pada MC nih CPI tadi. Saya 2 hari ini Bang Mufik. Cuan Pak. Masuk kemarin di ini 1.000, ini sudah narik 1.350. Tapi masih ke floating ini masih berapa ini 800-an. Wih, Equity. asik memang.
Nice, nice, nice. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan, kelihatan. Enggak, Pak. Gelap. Bentar, masih berbagi layar Bang Andri, masih Oke, sudah, Pak. Nah, oke. Oke, oke. Lanjut, lanjut, Pak. Silakan, Pak. Kelihatan ya dari apa? Ya PowerPoint-nya kelihatan teman-teman. Kelihatan, Bang. Kelihatan, Bang. Aman. Oke, jadi perkenalkan Ya, Bang. sebelumnya ya. Kelihatan Nah, siang ya. saya Andre. Eh, pengalaman sih selama ini memang sudah di dunia forex ya, forex trading itu dari 2001. Jadi sebelumnya itu menjadi eh, independent trader. Ya. Nah, terus tahun 2010, 2011 itu sudah mulai masuk ke dalam bisnis forex ya. Jadi sudah bekerja di broker, khususnya broker lokal. Broker lokal itu sampai 2021. 2021 kembali lagi menjadi trader ya, sekaligus membantu teman-teman yang kebetulan di komunitas-komunitas trading, khususnya di Makassar ya. Walaupun teman-teman komunitas itu banyak ya, mulai dari Sumatera ada, Sumatera ya, pokoknya Sumatera sampai Papua lah, Sabang sampai Merauke ya. Nah, alasannya kami biasa ini memberikan edukasi kepada teman-teman, karena kebanyakan dari kita, bukan kebanyakan sih, hampir semua teman-teman ini yang ikut dalam dunia trading, khususnya trading forex, itu sebenarnya cuman masalah karena FOMO sebenarnya. Melihat orang-orang di sosial media itu flexing-flexing dari dunia trading, itu tanpa paham trading itu kayak gimana, gitu. Khususnya forex ya, khususnya forex. Nah, ini yang harus teman-teman ubah dulu. Anda harus pelajari dulu forex itu kayak gimana, trading itu kayak gimana, istilah-istilah dalam forex itu gimana, cara kerjanya itu gimana. Bukan sekedar langsung join, buka akun, tinggal nunggu signal buy atau sell. Bahkan buy atau sell pun mereka belum paham kenapa harus buy, kenapa harus sell, kenapa namanya buy, kenapa namanya sell. Nah, itu tujuan kami sebenarnya buat teman-teman ya. Nah, sini kita bisa lihat ya. Jadi saya sudah share tuh contoh kayak sini pengertian forex ya. Nah, Anda bisa baca apa itu forex. Forex merupakan kependekan dari foreign exchange. Jadi pertukaran mata uang asing ya. Jadi bisa diartikan ini pertukaran mata uang asing atau valuta asing. Dari istilah ini kemudian muncul sebuah aktivitas yang dinamakan forex trading. Itu jadi forex trading, kegiatan jual beli mata uang asing atau kegiatan pertukaran mata uang asing atau valuta asing. Nah, tapi saya kan tradingnya gold, Pak. Nah, oke. Emas itu masuk dalam dua kategori ya. Dia masuk dalam komoditi sekaligus masuk juga dalam kategori mata uang. Gitu. Jadi kita bisa harus pahami dulu. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk berbagai tujuan. Sebenarnya tujuannya sama seperti perdagangan lain, yaitu mendapatkan keuntungan. Nah, disinilah karena kita ingin mendapatkan keuntungan, maka ada transaksi beli dan jual atau ask or bid atau ada istilah buy or sell. Jadi konsepnya pure dagang, ya pure dagang. Nah ini karena biasanya teman-teman itu kurang paham apa itu forex, bahkan seorang pedagang yang aktivitasnya sehari-hari itu adalah memang berdagang, itu malah kelimpungan pada saat dia bertransaksi di dunia forex. Ya mungkin dari segi bahasa ya, trading itu sebenarnya dagang kalau kita Indonesia kan ya teman-teman ya. Buy sell kita Indonesia kan ya beli jual atau jual beli. Jadi tidak ada yang aneh sebenarnya, tidak ada yang aneh, tidak ada perbedaannya dengan perdagangan atau bisnis konvensional yang lain. Paling yang bedanya ini dilakukan secara online, ya. Kalau kita berbicara fisik, di sini nggak ada fisik, yang ada itu adalah sistem kontrak, itu sistem kontrak atau mungkin kalau kita eh, apa di dunia konvensional itu kontrak itu sama dengan kita sistem PO, ya. Sistem PO. Anda mau beli sesuatu tapi belum mau menggunakannya, Anda bisa PO dulu di toko. Nah, PO ini bisa Anda perjualbelikan, itu bebas. Gitu ya. Nah, next, pasar forex nih. Nah, jadi di pasar forex itu ada 4 hal. Yang pertama, hal yang paling dasar yang harus teman-teman ketahui yaitu pertama aktivitasnya.
Terus pelakunya, orang-orang yang melakukan aktivitas pasar forex itu siapa saja. Terus yang ketiga jam perdagangan. Nah ini eh, yang ketiga ini yang biasa banyak orang keliru. Mereka berpikir kalau kita bertransaksi forex ini menghabiskan banyak waktu, kita harus memantau 24 jam. Tidak seperti itu, teman-teman. Ya. Terus yang keempat itu cara aksesnya. Ya, kita bahas. Jadi ini cuma dasar saja dulu ya, teman-teman ya. Ini dasarnya. Nah, pertama aktivitas. Aktivitas yang dilakukan di pasar forex itu sama dengan pasar lainnya, itu melakukan jual beli. Ini yang saya maksud tadi, mau forex atau pasar konvensional sama. Ya, mungkin perbedaannya cuma tempatnya ya. Ya, kalau di pasar forex kita melakukan secara online. Namun dalam pasar ini tidak ada barang atau benda yang dijual dalam bentuk nyata. Benda yang diperdagangkan di pasar forex merupakan mata uang asing. Jadi yang kita perdagangkan itu nilainya, gitu ya. Yang kita perdagangkan adalah nilai. Nah, oke, next pelakunya. Nah, pelaku pasar forex itu beragam, mulai dari individu seperti kita ini, ya, dan trader-trader individu itu ada kayak teman-teman semua. Terus institusi keuangan tertentu, ya, mungkin kalau di perbankan bahasanya treasury ya, itu. Nah, terus bank-bank multinasional ataupun perusahaan-perusahaan besar. Nah, menariknya adalah setiap pelaku di pasar forex bisa memegang peran ganda. Mereka bisa berperan sebagai penjual maupun pembeli. Nah, makanya kan dalam dalam trading forex itu transaksinya ada dua arah. Nah, yang tadi, contoh misalnya, yang tadi itu dia pagi-pagi bangun terus ngambil posisi buy, berarti saat itu Anda menjadi seorang pembeli. Nah, pada saat harga sekarang sudah naik, Anda bisa melakukan aksi menjual, berarti saat itu Anda menjadi seorang penjual lagi. Gitu. Dan kelebihannya, perbedaannya dengan konvensional. Di konvensional, Anda harus menunggu pembeli untuk datang membeli barang yang Anda punya. Tetapi kalau di dunia forex, Anda mau membeli hari itu akan ada penjualnya, Anda mau menjual saat itu akan ada pembeli. Gitu. Semua dilakukan real time, ya. Paling jeda cuma sekian 0, sekian detik ya. Gitu ya. Nah, terus yang ketiga, jam perdagangan. Nah, jadi pasar forex berlaku di berbagai negara di dunia. Perbedaan waktu yang berlaku di dunia ini membuat pasar forex bisa diakses selama 24 jam penuh. Ada 4 sesi ya. Tuh, yang pertama sesi Australia atau Sydney. Nah, ini jam 5 sampai jam 14 ya. Itu kita bangun pagi-pagi bisa. Itu sudah mulai masuk Australia Sydney. Terus sesi Asia. Asia itu mulai jam 7. Jadi biasa kalau malam kita habis live tuh jam 4 biasa, jam 5 kita standby itu masuk sesi Australia. Nah, sesi Asia secara umum itu terbuka pada saat jam 7 sampai jam 4. Sampai jam 4. Nah, setelah jam 4 akan masuk sesi Eropa atau London. Ya, jam 1 bisa sorry ini salah ya. Dari jam 4 sampai jam 10, sorry ini salah. Ini jam 14 ya, sorry teman-teman. Oke, sampai jam 20 malam ya. Nah, terus masuk sesi Amerika. Ini mulai dari jam 8 itu sesi Amerika sebenarnya udah buka. Istilahnya pra-open. Ya, pra-open masih kalau di Amerika baru baru mulai siap-siap orang berkantor dan lain-lain itu jam 8. Jam 8 malam. Nah, di sini juga biasanya kita nunggu news ya, mulai jam 8 itu sudah mulai ada news-news. Ini high impact biasanya, mulai start dari jam 8 itu sudah mulai keluar news. Nah, sesi yang mulai aktif, benar-benar aktif itu di jam 10 malam itu sudah mulai aktif untuk market Amerika. Nah, sesi ini yang harus kita pahami dulu. Ya, pahami dulu. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa trading forex itu adalah suatu bisnis atau kegiatan itu yang sebenarnya fleksibel. Anda tinggal menentukan, saya bisanya Pak, itu sore baru bisa trading. Itu pun paling cuma sampai jam 7 malam. Berarti Anda harus fokus itu di sesi Eropa. Ya kan? Nah, sesi Eropa. Tapi kalau di sesi Eropa saya bisa fokus tetap gold, boleh. Itu Anda mau fokus gold atau mau fokus ke mata uang Eropa sendiri, entah mungkin Anda fokus di euro, Anda fokus misalnya di pound sterling bebas. Ya. Gitu. Karena instrumen yang ada dalam trading forex ini banyak, Pak. Gitu. Baik yang major, contoh major itu mata uang yang melawan USD. Contoh GBP USD, Euro USD,
semua yang ada USD-nya, XAU USD, atau mungkin Anda mau memilih apa cross rate atau mata uang yang bersilangan, contoh pound sterling melawan euro bebas. Jadi banyak banyak pilihan ya, banyak pilihan. Contoh semalam itu, selama ini kan kita tradingnya emas. Nah, tadi subuh itu kita coba untuk memberikan arahan untuk transaksinya di euro. Alhamdulillah mungkin yang ikut transaksi euro tadi subuh itu profit ya, harusnya profit tadi pagi itu. Terus yang keempat ini cara aksesnya. Nah, meskipun tidak ada lokasi fisiknya atau tokonya ya, jadi nggak ada toko nih kalau di trading forex-nya. Namun pasar forex bisa diakses dengan sangat mudah. Anda bisa mengakses pasar ini secara online, gitu. Terdapat beberapa jenis platform yang bisa digunakan untuk mengakses pasar forex. Yang paling terkenal platformnya itu adalah MetaTrader. Dulunya MetaTrader 4, sekarang sudah berkembang menjadi MetaTrader 5. Anda tinggal pilih mana yang menurut Anda nyaman untuk Anda gunakan. Itu nanti kami akan coba ajarkan ke teman-teman yang memang mau belajar, nyamannya ini pakai yang mana, Pak. Terus eh, saya maunya ini cocoknya pair apa, Pak, atau instrumen apa yang bagus saya perdagangkan di situ. Itu ya. Jangan asal ikut-ikut. Terus, nah ini yang harus kita pelajari secara detail dulu sebelum Anda melakukan transaksi. Gitu. Contoh misalnya trader itu apa sih? Gitu. Trader ini ya, kita-kita ini adalah trader ya. Kita-kita ini adalah trader. Nah, terus eh, broker. Nah, broker ini yang penyedia layanan. Jadi mereka menjadi orang yang memfasilitasi teman-teman untuk bertransaksi langsung di dunia forex, langsung ke dunia bursa. Karena seperti yang kita tahu, transaksi yang langsung ke bursa itu tidak bisa individu, tetapi harus atas nama company, gitu ya. Contoh mungkin kebetulan saya dari Sulawesi, yang terkenal mungkin di Sulawesi itu Kalla Group ya, Haji Kalla. Nah, ya seorang berpikir yang transaksi di bursa itu Haji Kallanya bukan, tapi yang transaksi ke bursa itu adalah Kalla Group perusahaannya. Gitu. Nah, jadi broker ini akan memfasilitasi teman-teman yang juga mau bertransaksi di bursa. Terus berbicara balance, ya, yang kita harus pahami balance kayak apa. Balance itu adalah modal kita untuk bertransaksi. Terus ada istilah margin, di mana margin ini adalah berapa dana yang kita alokasikan untuk setiap transaksi. Itu. Ada juga free margin. Nah, ini harus dipahami. Free margin, jangan-jangan free marginnya atau margin bebasnya atau dana bebasnya itu sudah minus, Anda masih tetap saja bertransaksi, ujung-ujungnya MC. Gitu ya. Nah, ini semua nanti masuk dalam istilah money management. Itu akan kami ajarkan ke teman-teman. Terus, ini equity ya, sorry, salah ketik. Ini equity. Terus kita berbicara leverage. Leverage ini daya ungkit, ya, daya ungkit dalam arti sehatnya atau aturan utamanya SOP-nya itu transaksi di bursa itu adalah 1:1, ya 1:1. Nah, jadi sekali entry itu Anda membutuhkan dana sekitar 100.000 dolar, sekitar 1 M ya, 1 M lebih untuk mengambil satu lot. Nah, bagaimana dengan kami-kami yang modalnya kecil, Pak? Nah, inilah fungsinya leverage. Itu. Anda bisa menggunakan contoh misalnya 1:100, berarti Anda bisa menggunakan modal ya 1% aja yang setara dengan modal yang harusnya digunakan 100%. Gitu. Jadi contoh misalnya sekali entry kalau 1:1 Pak, butuh 100.000 dolar ya. Nah, kalau menggunakan leverage atau daya ungkit 1:100 berarti Anda tinggal menggunakan modal 10.000 aja. 10.000 dolar sekali entry. Nah, beruntungnya sekarang broker itu banyak broker yang menyediakan sampai 1:1.000, 2.000, bahkan unlimited. Ya, cuman kalau unlimited saya tidak sarankan ya. Sehatnya itu untuk leverage kecil itu maksimalnya di 1:500. Ya. Jangan sampai karena leverage-nya kecil Anda keasikan ngelot, 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 akhirnya overtrade. Nah, overtrade, MC, Anda mengatakan bisnis ini atau pekerjaan ini sulit. Ya. Terus yang ke-8 ini ada istilah buy dan sell ya. Ini juga harus dipahami. Buy ini adalah membeli secara hukum dagang, secara hukum dagang pada umumnya. Buy itu artinya Anda membeli sesuatu di harga yang lebih murah dan berharap untuk menjualnya di harga yang lebih mahal. Itu.
pada posisi sell, Pak. Nah, posisi sell ini sama aja Anda siap untuk deal harga di harga yang tertinggi karena Anda memprediksikan bahwa modal dari harga ini bakal turun. Jadi Anda menentukan harga jual dulu, baru nyari barangnya. Itu posisi sell, ya. Dan semua transaksi beli harus ditutup dengan transaksi sell. Jadi kalau Anda ngambil posisi buy, ya, contoh di harga 3.000 ya, terus naik ke 3.100. Pada saat Anda meliquid itu namanya transaksi sell. Anda transaksi menjual eh, barang yang Anda beli tadi di harga 3.000, Anda jual di harga 3.100. Itu pun sebaliknya. Terus PIP. Nah, PIP ini juga kita harus tahu PIP ini. Nah, PIP ini kepanjangan dari eh, apa? Price Index Point ya. Nah, jadi dalam dunia trading ini yang kita lihat kan nilainya aja yang diperdagangkan nilai. Contoh misalnya emas ini. Emas dari harga misalnya 3.300 itu 3.300 koma sekian sekian. Nah, terus dia naik ke 3.301. Nah, 3.301 satu yang di belakang itu berarti dia bergerak 1 poin atau sekitar 10 pip. Seperti itu. Karena 1 poin itu sama dengan 10 pip ya. Sama dengan 10 pip. Ini pelajaran dasar sebenarnya teman-teman. Dan kita akan ulas lebih detail nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Saya kembalikan mungkin ke operator ya. Mbak Rara, silakan. Oke guys, mungkin ada yang punya pertanyaan, boleh disampaikan. Nanti mentor-mentor kita jawab ya. Diem-diem Mungkin ada aja. pertanyaan. Halo, Kita lebih baik inilah apa saya ada diskusi dua arah pertanyaan. gitu. Iya. Eh, Kalau dari setiap aset itu kan kayak misalkan yang biasa saya ikutin dari Pak Andre ini kan XAU ya. Nah itu tuh kalau naik itu tuh berarti kenaikan gold yang tinggi atau USD-nya yang tinggi, Pak? Oke ya. Jadi gini Pak. Eh, yang bergerak di harga kalau kita lihat dulu XAU tulisannya aja kita lihat ya. XAU USD. Tuh. Jadi kalau Anda lihat instrumen, Anda baca yang di depannya itu adalah itulah chart yang akan kita lihat. Contoh XAU USD berarti di situ kalau kita baca emas melawan dolar Benar. gitu ya. Jadi chart yang Anda lihat itu adalah chart apa sorry chart XAU atau chart emas. Nah, terlepas dari apakah kalau harganya naik berarti dolarnya melemah atau apakah saat harganya turun dolar menguat, bisa seperti itu. Nah, bisa seperti itu. Contoh hari ini kan gold lagi naik ya, emas lagi naik ya. Nah, itu cara bacanya berarti emas lagi menguat terhadap dolar gitu. Nah, kenapa? Tapi ini tidak bisa disamakan semua ya, tidak bisa disamakan tergantung pair apa. Contoh misalnya kalau kita berbicara full forex ya atau mata uang ya. Contoh misalnya pound sterling USD, GBP USD. Nah, itu murni cuman perbandingan saja, mana yang lebih tinggi kursnya saat ini. Gitu. Tapi kalau kita sudah beralih ke komoditi, walaupun dia mata uang juga, contoh emas, itu bukan berarti emas menguat karena dolar melemah. Ingat, karena emas ini ada bentuk fisiknya teman-teman ya. Dia adalah komoditi. Walaupun disebut juga sebagai mata uang. Tapi dia ada fisik, dia adalah komoditi, dia adalah barang tambang. Jadi faktor yang membuat dia naik bukan masalah apakah dolar melemah atau tidak, tetapi lebih ke permintaannya apakah lebih tinggi atau rendah. Kembali full dia ke supply and demand. Contoh, pada saat kita mungkin lebaran ya, pada saat lebaran kan sembako pada naik nih. Sembako pada naik. Apakah kita berhenti untuk membeli sembako? Tentu tidak kan, walaupun harganya lagi mahal. Anda akan tetap membeli semahal apapun pedagang mematok harga, Anda akan tetap membeli. Permintaan tetap akan lebih tinggi gitu.
Nah, itu kalau kita berbicara untuk pair yang ada hubungannya dengan komoditi, walaupun dia masuk dalam kategori forex. Mungkin bisa dipahami ya. Oke, baik. Jelas. Siap. Jelas. Terima kasih, Pak. Oke, siap Pak. Ada lagi? Ya, sedikit menambahkan tadi ya, permasalahan ketika suatu aset itu menguat, apakah itu dari aset itu ataukah dari dolarnya yang melemah. Sebenarnya itu kan saling bersinambungan gitu ya. Jadi kita juga lihat trigger-trigger kenapa suatu aset, baik itu forex ataupun emas, itu dia mengalami kenaikan harga. Semisal tadi sudah bahas masalah emas. Sekarang saya tambahkan misalnya kayak mata uang Euro USD, ya kan? Euro USD hampir sama seperti emas juga, perbandingannya dengan dolar. Euro USD ini bisa naik, ada dua hal penyebabnya. Yang pertama, ada trigger atau berita yang membuat euro ini diminati banyak orang. Suatu misal, berita tentang ECB menaikkan suku bunga. Nah, ketika suku bunga dinaikkan, maka kecenderungannya ya rata-rata mata uang itu akan menguat. Nah, itu bukan hanya karena dolarnya melemah, bukan. Jadi bisa jadi pada saat itu harga-harga yang lain stabil. Misalnya pound sterling USD, loko atau emas XAU USD, dia nggak gerak pada saat itu. Tapi euro USD tiba-tiba naik sendiri. Nah, ini bisa jadi karena triggernya adalah dari mata uang euro itu sendiri. Karena di negara Eropa ya, yang merupakan base dari mata uang euro ini, ada suatu rilis berita bahwasanya Federasi Ekonomi Eropa ya, yang namanya ECB ya, dia menaikkan suku bunga. Nah, demikian juga ketika pada saat market Amerika ya, yang kalau summer kayak gini biasanya rilis-rilis berita itu terjadi pada saat jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Itu kalau summer. Tapi kalau winter dia mundur 1 jam. Rata-rata rilis berita terjadi pada saat jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di saat ini biasanya rilis-rilis berita yang dari Amerika itu akan menyebabkan pergerakan running yang cukup tinggi. Misalnya berita-berita payroll tentang ini pengupahan ya. Payroll tentang pengupahan dan non-farm payroll itu pengupahan di luar sektor pertanian. Nah, itu berita yang ketika dirilis dia akan menyebabkan gejolak harga hampir di semua pair. Baik itu emas, baik itu euro, baik itu pound sterling. Nah, ini karena dari Amerika sendiri membuat atau merilis suatu berita yang menyebabkan pada saat itu dolar melemah ataupun dolar menguat. Ketika rilis berita itu menyebabkan dolar melemah, maka yang lainnya akan otomatis bareng-bareng dia akan naik. Tapi ketika rilis berita itu menguntungkan dolar dan dolar menguat, maka rata-rata yang berlawanan dengan dolar seperti emas, seperti euro, seperti pound sterling USD, dia akan turun. Ya mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Ada pertanyaan yang lain? Ayo, mungkin ada pertanyaan lain, boleh sharing-sharing juga. Atau yang sudah pengalaman suhu-suhu yang ada di sini. Kita yang lebih menarik itu sebenarnya sharing-sharing pengalaman gini loh dari teman-teman ini loh. Ya, Tadi mungkin ada yang ini yang trading full margin dan sebagainya, tiap hari MC dan sebagainya. Ini kan mengasihkan untuk dibahas gitu. ayo muncul dong. Mungkin mau share pengalaman Iya. MC-nya, terus pada saat bangkit lagi tuh bagaimana? Bagi-bagi motivasi, pengalaman, bolehlah di-share di sini. Itu ada pertanyaan ya dari Alvin. Ya Bang Alvin, Oke. berarti untuk saat ini potensi dolar akan turun. Per hari ini, ya
Dia akan turun kenapa? Karena untuk hari ini kita cuma berpatokan untuk news yang keluar ya. Kalau kita bisa lihat CPI. itu di CPI ya. Di CPI itu Anda bisa lihat newsnya, saya coba ya. Ini bisa tuh. Bisa, bisa lagi mungkin. Nah, jadi kalau kita lihat news hari ini, Anda bisa lihat di CPI itu newsnya untuk CPI, core CPI ini prediksinya itu akan menguat dari 0,2 ke 0,3, ternyata dia malah turun ke 0,1 ya. Hmm. Itu Makanya tadi terus sempat naik, Bang ah, Andre. ah, Pada saat berita rilis itu dia naik cukup kencang itu tadi. apanya tuh yang naik Bang? XAU USD. Ya, XAU Pada saat karena pas rilis berita. betul karena kan di sini pertanyaan Bang Alvin ini dolarnya akan melemah. Ya, jadi tadi sudah ngambil ancang-ancang naik dulu, cuman sekarang masih koreksi. Tapi untuk ini malam kemungkinan besar ya kalau berdasarkan news ini memang dolar akan melemah. Jadi kemungkinan ini malam emas masih akan melanjutkan kenaikan ya. Cuman Rebound. kita harus lihat di situ ada secara teknikal masih ada resisten yang mungkin harus dilewati itu dari 60 bahkan sampai ke 80. Tuh. Nah, kalau untuk teknikalnya atau entry-entry-nya nanti kita bahas di live ya, di live tradingnya langsung. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Ayo Ada guys, pertanyaan? ayo guys, kesempatan buat bertanya. Jangan Suhu, mohon malu-malu ini dong. pengalaman suhu. Boleh ini, mau sharing, mau tanya-tanya, boleh lah. Kita Ada maaf pertanyaan. sebelumnya umum dan awam juga bisa tolong jelaskan teknikal mulai dari SNR, SND. Aduh, sebentar. Atau chart-chart yang menandakan bullish dan bearish. Wah, Nah, ini butuh ini sendiri ini satu iya, webinar ini sendiri mungkin kalau yang ini. nanti akan dilanjutkan di materi selanjutnya ya. Kalau Iya. untuk pertanyaan yang satu ini, Jadi kita siapkan di materi selanjutnya. betul. Ada nanti kita inilah. Soalnya kalau kita bahas masalah support and resisten, supply and demand kayak gitu, ini banyak yang kita bahas. Iya, betul Jadi sekali. iya termasuk pola-pola price action dan sebagainya. Kalau bisa ada PDF-nya bisa dikasih Kak. Boleh Bang nanti Andre mungkin di akhir sesi ya. Setelah ini kan sekarang ini kan edukasi volume pertama nih. Nah, di edukasi kedua nanti materinya setelah selesai materi PDF-nya bakal mungkin akan kita share ya. Akan kita siapkan. Tapi Ya, untuk materi yang menjadi pertanyaan tadi akan menjadi materi selanjutnya di Zoom selanjutnya. Makanya jangan sampai ketinggalan update Zoom dari kita ya. Selalu ikuti edukasi dari kita. ya betul itu teman-teman. Jadi konsepnya kita belajar forex itu kayak sekolah ya. Kita nggak bisa ajarkan satu kali dalam satu waktu. Itu jadi kita akan ajarin bertahap, kita akan belajar bertahap eh, berdasar ya pakai kurikulum lah. Kita pakai kurikulum ya mulai dari dasar kurikulum. dulu kita belajar pelan-pelan ya. Nah, jadi teman-teman eh, di komunitas ini, di GWIC ini, kita akan mencoba untuk membimbing teman-teman mulai dari dasar ya, mulai dari dasar sampai bisa paham trading itu kayak apa. Jadi harap Oh, teman-teman juga bersabar, kita nggak bisa lompat-lompat materinya ya. iya. Tuh, kita belajar materinya kita punya punya kurikulum tersendiri. Setiap nanti materi baru kita akan bagikan kok. Kita akan bagikan PDF-nya karena kalau kita bagikan saja terus tidak ada penjelasan nanti Anda cuma bisa baca tapi bingung. Gitu. Betul. Ya. Ini kan Jadi kita saat ini learning kan by masih doing lah masih nantinya. dasar-dasar dulu ya, istilahnya Betul. kan kayak gitu. Jadi istilahnya sebelum Siap. kita memasuki dunia trading, apa sih yang perlu kita siapkan ya sebagai seorang trader? Jadi yang pertama memang jelas ilmu harus kita siapkan. Itu salah satu yang membedakan kita dengan sosok penjudi nantinya. Judi itu pilihannya hanya naik, turun, ya, kiri, kanan, besar, kecil, atau bahkan malah seperti togel, 1 banding angka 99.
Nah, tapi kalau di dunia forex ya setidaknya kita makna ini sebagai suatu bisnis. Bisnis itu bisa direncanakan, bisa dianalisa. Forex itu dunia trading forex ya. Ini bukan hanya suatu ilmu, tapi juga suatu seni. Ilmu ada teori-teorinya. Seni di sini adalah penggunaannya nanti. Cara kita memanfaatkan ilmu yang kita punya ini. Jadi kadangkala memang walaupun mempunyai dasar-dasar yang sama, mempunyai teknik yang sama, belum tentu hasilnya juga sama. Misalnya kayak hari ini, saya sama-sama dengan conference dengan rekan saya sama trader mempunyai batasan untuk menganalisa support dan resisten kayak gitu ya, tahanan-tahanan kayak gitu ya. Nah, kami mempunyai kesepakatan bahwasanya mungkin di atas harga emas di harga 3350 kita ambil posisi sell. Tapi pada saat kita sama-sama ngambil, aku ngambil 3350, tapi tak stop loss di pendek aja. 3354. Tapi teman saya, dia ngambil posisi lebih tinggi dari saya, 52 di stop loss 10 poin, di 62. Akhirnya punya saya kena stop loss, punya dia lepas, lolos, bahkan profit banyak. Nah, itu kan tergantung dari skill kita. Seninya loh di sini. Padahal kita sama-sama mempunyai technical yang hampir sama, penentuan support dan resistennya di harga 3350 kita sell. Misalnya seperti itu. Jadi yang pertama selain ilmu ya, bekal untuk kita terjun di dunia trading. Yang kedua adalah kemampuan kita dalam melakukan pemantapan diri terhadap psikologi kita dan juga masalah money management yang harus kita tentukan dalam transaksi kita nantinya. Itu yang sangat penting. Rata-rata orang loss di trading itu karena 70% mereka tidak memahami masalah risk management tersebut. Dan yang ketiga tentunya modal. Ya. Yang keempat sebenarnya bisa dibilang ini sekunder aja adalah pemilihan broker yang tepat. Jangan salah karena dulu juga banyak broker yang abal-abal. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat kasus Net 89 dan sebagainya, ya, Viral Blast dan sebagainya kayak gitu. Pada saat itu, ketika Anda semua sudah paham ilmu tentang trading, nggak akan terjebak. Orang-orang yang ketika pada saat itu habis duit banyak, uangnya ludes karena Net 89, karena Viral Blast, karena mereka nggak tahu ilmunya. Mereka menganggap transaksi yang ada dilakukan oleh broker-broker di Net 89, broker-broker yang dilakukan oleh Viral Blast, itu semuanya adalah transaksi yang umum dan bagus tentunya, hampir bisa dikatakan holy grail, transaksi yang tanpa ada resiko sama sekali. Nonsen itu. Namanya trading tetap ada resiko. Makanya tadi ada teman yang di grup ini mengatakan, waduh Pak, saya setiap hari MC loh. Nah, karena dia memang benar-benar trader. Mungkin itu tadi hanya sebatas guyonan ya, tiap hari MC ya, karena nggak mungkin lah orang tiap hari MC. Karena kalau kita sudah paham ilmunya, kita paham risk manajemennya, pasti mungkin bisa jadi 3 kali cuan, 1 kali MC, seperti itu. Nah, jadi pemahaman-pemahaman terhadap ilmu trading ini memang perlu kita lakukan. Jangan sampai kasus-kasus seperti Net 89, Viral Blast yang dulu kita terjebak di dalamnya. Banyak loh dana-dana yang hangus percuma hanya gara-gara mereka FOMO, ikut-ikutan. Oh ini loh tradingnya bagus di broker ini. Oh ini loh bagus di ini. Ikut kayak model Viral Blast, model Net 89 seperti itu. Akhirnya ya menyesal lah kemudian.
beruntunglah bagi teman-teman yang tergabung di GYC ini, karena kami di sini siap berbagi ilmu. Kami siap sharing-sharing apa pengalaman yang sudah kami dapatkan. Gitu. Memang nantinya kita ada kurikulumnya, ya. Kita berharap bagi teman-teman yang masih baru bisa belajar bertahap, gitu, sehingga mungkin nantinya ketika terjun langsung di dunia trading ini tidak ada yang namanya istilah loss yang berlebihan. Karena tujuan kita kan semua sama. Namanya orang trading kan cari keuntungan kayak gitu. Perbanyak edukasi kayak gini Pak supaya nambah wawasan dan makin ya oke, siap. Nah, mungkin ada ini pertanyaan yang lain? Atau Bang Andre ada tambahan lagi, Bang Andre? Cukup ya kalau saya cukup dulu. Nanti kita Ya untuk belajar sementara lagi ya. mungkin untuk dasar-dasarnya seperti ini, mungkin next time kita lebih mendalam lagi ya. Misalnya masalah tadi yang ditanyakan oleh rekan-rekan, misalnya bagaimana penentuan support and resistance, kita bagaimana mengenal SND, ya kan? Kita mungkin mencoba memahami order block itu apa, ya kan? Nah, mungkin kita bisa teruskan sesudah sesi saat ini ya. Mungkin next session kita mencoba memberikan pemahaman yang lebih ya mengenai dunia trading forex ini. Mungkin dari saya segitu aja. Pak Andri sudah nggak ada ya? Saya kembalikan kepada saya baca dulu nih yang moderator. chatnya. Perbanyak edukasi ya. Iya, iya. Kita kan selalu memberikan edukasi untuk live maupun melalui live TikTok ataupun lagi Zoom seperti ini. Bahkan dalam grup pun ada. Bahkan offline pun kalau ada yang siap offline kami siap kok. Untuk baru belajar, Pak kalau baru main untuk belajarnya mulai dari mana ya? Kalau untuk belajarnya nanti boleh hubungi admin aja ya, nanti diarahkan, kita pelan-pelan belajar di grup ya. Betul. Cukup ya, cukup dari saya kembalikan ke Mbak Rara, silakan Mbak Rara. Oke, terima kasih untuk Pak Ian Pegasus dan Pak Andre untuk materi malam ini. Teman-teman, untuk info edukasi selanjutnya dan info program-program dari GYC, kalian boleh kontak aku di WhatsApp 081 25 19 299. Oke, sudah aku tulis di ini ya. Sudah aku tulis di catatan itu ya. Boleh tuh di obrolan situ ya. Sudah aku cantumin di situ. Oke, teman-teman, terima kasih untuk antusiasnya di edukasi malam ini. See you next education ya. Selamat malam. Malam, sampai jumpa semua.